Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani, NIM D1B1202050, kelas Alijenjan C06. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu kimia klinik. Baiklah, langsung saja pengantar kimia klinik. Mata kuliah ini membahas berbagai jenis zat-zat kimia yang terdapat di dalam urin, darah, cairan lambung, sputum, feses, dan lain-lain, baik pada keadaan normal maupun abnormal, untuk menunjang diagnosis penyakit. Tujuan mempelajarinya yaitu untuk mengetahui cara dan metode analisis dari berbagai spesimen seperti darah, urin, feses, cairan lambung, sputum, dan lain-lain, dalam menunjang diagnosis penyakit berdasarkan reaksi-reaksi kimia. Pengertian kimia klinik. Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari aspek kimia di dalam kehidupan manusia, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan penerapan metode laboratorium kimia untuk diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan. Laboratorium klinik adalah pelayanan kesehatan yang mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit, sedangkan laboratorium kesehatan adalah pelayanan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan suatu penyakit. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita, dapat berupa urin, feses, darah, sputum, dan lain-lain. Tujuan pemeriksaan laboratorium yang pertama yaitu untuk mendeteksi suatu penyakit, untuk menentukan risiko, untuk memantau perkembangan penyakit. Memantau perkembangan penyakit ini khusus untuk penyakit yang berjangka panjang, yaitu seperti tuberkulosis, diabetes mellitus, kanker, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, untuk memantau pengobatan. Maksudnya ini disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Contohnya, jika pasien tersebut menderita kanker stadium akhir, maka pengobatannya juga harus lebih cocok dengan stadium yang diderita oleh si pasien tersebut. Yang kelima, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakannya. Contohnya itu seperti yang sekarang ini, yaitu COVID-19, kita melakukan rapid test. Dalam pemeriksaan laboratorium klinik secara umum dibagi lagi menjadi 5, yaitu pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan hematologi atau darah, pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi, pemeriksaan imunologi, dan urinaria. Adapun jenis-jenis pemeriksaan laboratorium, yang pertama pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah adalah serangkaian pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu, atau dari menusuk salah satu jari dengan menggunakan alat khusus. Tujuan pemeriksaan darah yaitu untuk mendeteksi suatu penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi kemungkinan adanya racun, efek obat atau zat tertentu, dan mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh. Cara pengambilan sampel darah ada dua, yaitu darah kapiler dan darah vena. Pada darah kapiler, orang dewasa diambil pada ujung jari atau anak daun telinga untuk mengambil darah. Sedangkan pada bayi atau anak kecil dapat diambil di tumit atau ibu jari kaki, dan tempat yang dipilih tidak boleh memperlihatkan gangguan peredaran darah. Adapun cara pengambilannya yaitu bersihkan tempat yang akan ditusuk dengan memakai kapas beralkohol 70% dan biarkanlah sampai kering. Peganglah bagian yang akan ditusuk supaya tidak bergerak dan tekan sedikit supaya rasa nyerinya itu berkurang. Tusuklah dengan cepat memakai lancip steril dan pada jari tusukan dengan arah tegak lurus pada garis-garis kulit dan tidak boleh sejajar bila yang akan diambil spesimennya.
Pada anak daun telinga, tusukkan pinggirnya dan jangan sisinya. Setelah penusukan selesai, tempat tusukan ditutup dengan kapas yang beralkohol dan biarkanlah sampai darah tidak keluar lagi. Kemudian darah vena. Pada orang dewasa dipakai salah satu vena dalam fossa cubiti, dan pada bayi dapat digunakan vena jugularis superficialis atau sinus sagittalis superior. Cara pengambilannya yaitu lengan atas diikat dengan menggunakan karet pengikat, kemudian tangan dikepalkan. Tentukanlah vena yang akan ditusuk, kemudian sterilkan dengan kapas yang beralkohol 70%. Tusuk jarum spuit dengan posisi 45 derajat dengan lengan. Setelah darah terlihat, rubah posisi spuit menjadi 30 derajat dengan lengan. Kemudian hisap darah perlahan-lahan hingga volume yang diinginkan tercapai. Setelah volume tercukup, buka karet pengikat lengan, kemudian tempelkan kapas yang beralkohol pada ujung jarum yang menempel di kulit. Kemudian tarik jarum perlahan-lahan. Biarkanlah kapas beralkohol pada tempat tusukan, kemudian lengan ditekuk atau dilipat dan biarkan hingga darah tidak keluar. Pindahkan darah dari spuit ke wadah yang berisi antikoagulan. Kemudian goyangkan secara perlahan agar bercampur. Jika spesimen ingin tetap di dalam spuit, setelah darah dihisap, kemudian dengan spuit yang sama dihisap pengawet atau antikoagulan. Penanganan spesimen darah, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penanganan sampel darah, yaitu seperti suhu, yang kedua cahaya, yang ketiga pelabelan, yang keempat itu pengemasan, dan yang kelima yaitu transportasi. Prosedur penyimpanan sampel darah itu, spesimen disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Wadah diberi label yang berisi tentang tulisan identitas pasien, tanggal, jam pengambilan, dan jenis tes yang diminta. Wadah yang sudah mengandung spesimen ditempatkan pada lingkungan yang sesuai dengan tenggang waktu penyimpanan sesuai dengan jenis tes yang diminta. Pengawetan spesimen darah. Pengawet yang digunakan pada spesimen darah adalah jenis pengawet antikoagulansia. Antikoagulansia adalah suatu bahan kimia yang dapat menekan, menunda, atau mencegah pembekuan darah. Adapun jenis-jenis antikoagulansia yaitu etilen diamin tetraasetat, natrium oksalat, natrium sitrat, natrium fluorida, CPDA, dan juga heparin. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan darah yaitu yang pertama diabetes. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa darah. Untuk diagnosis lebih lanjut dilakukan pemeriksaan glukosa darah yaitu glukosa plasma vena sewaktu. Glukosa plasma vena sewaktu yaitu dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu berpuasa dan tanpa memerhatikan kapan terakhir Anda makan. Glukosa 2 jam postprandial merupakan pemeriksaan lanjutan setelah gula darah puasa, yakni dengan mengukur tingkat gula darah 2 jam setelah makan. Tes toleransi glukosa oral yaitu pasien dipuasakan selama 8 jam sebelum pemeriksaan. Faktor pencetus diabetes yang pertama itu faktor genetik, faktor berat badan, faktor makanan, dan juga merokok. Pengobatan diabetes itu terapi tanpa obat seperti pengaturan diet dan olahraga, terapi dengan menggunakan obat yaitu terapi insulin, dan terapi obat antihiperglikemia oral seperti glibenclamid, metformin, dan lain-lain. Penyakit yang kedua yaitu kolesterol atau disebut juga dengan dislipidemia. Penyakit yang kedua
Penyakit yang kedua yaitu kolesterol. Diagnosis kolesterol atau disebut juga dengan dislipidemia didapatkan dengan pemeriksaan laboratorium profil lipid plasma. Pemeriksaan ini dianjurkan pada setiap orang dewasa yang berusia lebih dari 20 tahun. Kadar lipid plasma yang diperiksa yaitu kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Apabila hasilnya normal, maka dianjurkan pemeriksaan ulang setiap 5 tahun. Faktor pencetus yaitu gaya hidup yang tidak sehat, faktor genetik maupun faktor bawaan. Pengobatannya adalah mengonsumsi suplemen penurun kolesterol yang rendah lemak serta yang mengandung beta-glukan dan juga inulin. Beta-glukan adalah sejenis serat yang berguna menurunkan kadar kolesterol. Saat ini banyak ditemukan di dalam gandum, oatmeal, dan juga rumput laut. Sedangkan inulin adalah sejenis larut air yang berguna menurunkan kadar trigliserida di dalam darah. Pengobatan yang kedua yaitu seperti mengonsumsi obat golongan statin seperti hemvastatin dan atorvastatin. Penyakit yang ketiga yaitu malaria. Diagnosis malaria dapat dipastikan dengan memerhatikan gejala yang dialami oleh si penderita. Pemeriksaan fisik serta tes diagnostik cepat atau disingkat dengan RDT. RDT ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan jenis parasit yang menyebabkan malaria. Faktor pencetusnya yaitu parasit Plasmodium, janin yang terinfeksi dari ibunya, menerima transfusi darah, menerima donor organ, dan pemakaian jarum suntik. Pengobatan malaria, WHO membuat suatu regimen kombinasi obat yang disebut dengan Artemisinin-Based Combination Therapy atau disingkat dengan ACT. Penyakit yang selanjutnya yaitu tifoid. Tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella enterica, khususnya turunannya yaitu Salmonella typhi. Bakteri ini dapat tertular melalui makanan ataupun minuman yang terkontaminasi oleh si bakteri ini. Pengobatannya yaitu menggunakan terapi antibiotik seperti ciprofloxacin dan ceftriaxone, penambahan asupan cairan dan juga nutrisi, tirah baring, diet lunak, serta menjaga kebersihan. Jenis pemeriksaan laboratorium yang kedua yaitu pemeriksaan sputum atau dahak. Sputum adalah lendir dan materi lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukkan dan dimuntahkan ataupun ditelan. Kata sputum berasal dari bahasa Latin yang artinya meludah dan disebut juga dengan dahak. Cara pengambilan sputum dilakukan di tempat terbuka dan jauh dari kerumunan atau menggunakan kamar terpisah yang mempunyai ventilasi yang cukup. Pasien dalam posisi berdiri ataupun duduk agak condong ke depan, kemudian kumur sebelum pengambilan dahak. Penderita menarik napas dalam-dalam, kemudian batukan sekuat-kuatnya sampai merasakan dahak yang dibatukan keluar dari dada, bukan dari tenggorokan. Ada 3 waktu pengambilan spesimen sputum. Yang pertama adalah dahak semalam, yaitu dahak yang dikumpulkan selama 24 jam di rumah si penderita, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Yang kedua, dahak pagi, yaitu dahak yang dikeluarkan penderita pada waktu bangun pagi. Yang ketiga, dahak sewaktu, yaitu dahak yang dihasilkan oleh si penderita pada setiap kunjungan. Penanganan spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi sputum. Yang pertama yaitu pengambilan, yang kedua penampungan, yang ketiga penyimpanan, yang kelima pemberian label, dan terakhir pengiriman spesimen. Tujuannya yaitu tidak dicemari oleh bakteri lain. Bakteri di dalam spesimen juga tidak mati. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sputum yaitu seperti TB dan pneumonia. Tuberkulosis adalah penyakit menular
yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang terutama pada paru dan disebut juga tuberkulosis paru. Bila menyerang organ lain selain paru seperti kelenjar limfe, kulit, otak, tulang, dan lain-lain disebut tuberkulosis ekstraparu. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopik yang diambil 3 kali berturut-turut, yaitu sputum sewaktu, pagi sewaktu karena nilainya setara dengan pemeriksaan dahak secara kultur atau biakan. Terapi pengobatannya, saat ini penyakit TB aktif diobati dengan terapi kombinasi yang terdiri atas 3 atau lebih obat, biasanya 4. Selama terapi, pasien dengan TB aktif umumnya diberikan isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan etambutol selama 2 minggu yang merupakan fase intensif. Kemudian terapi dilanjutkan dengan pemberian isoniazid dan rifampicin selama 4 bulan lagi untuk memusnahkan sisa bakteri yang telah masuk ke dalam kondisi dorman. Penyakit yang kedua yaitu pneumonia, adalah kondisi di mana seseorang mengalami infeksi yang terjadi pada kantung-kantung udara di dalam paru-paru. Infeksi yang ditimbulkan ini bisa terjadi pada salah satu sisi paru-paru maupun keduanya. Kantung udara yang terinfeksi tersebut akan terisi oleh cairan maupun dahak. Infeksinya itu berasal dari virus, bakteri, ataupun jamur. Pengobatan pneumonia pada kasus yang masih tergolong ringan, pengidap tidak perlu dirawat di rumah sakit. Pengobatannya bisa dilakukan sendiri di rumah dengan mengkonsumsi antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, serta perbanyak istirahat dan juga minum. Selain itu, pengidap juga dianjurkan untuk melakukan hal-hal seperti minum obat pereda rasa nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Jangan mengkonsumsi obat batuk karena obat batuk itu justru merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan dahak dari paru-paru. Oleh karena itu, hindari meredakan gejala batuk dengan cara mengkonsumsi obat batuk. Dan yang terakhir adalah berhenti merokok. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan sperma. Sperma atau disebut juga dengan spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan juga ekor. Spermatozoa merupakan sel yang sangat terspesialisasi dan padat, yang tidak lagi mengalami pembuahan ataupun pertumbuhan. Cara memperoleh spesimen sperma, yang pertama itu masturbasi. Masturbasi merupakan suatu metode pengeluaran sperma yang paling dianjurkan. Yang kedua, coitus interruptus. Cara ini dilakukan dengan menyela atau menghentikan hubungan saat akan keluar sperma. Walaupun cara ini banyak dilakukan untuk memperoleh sampel sperma, namun cara ini kurang baik karena hasilnya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu coitus kondomatosus, merupakan suatu metode dengan menggunakan kondom, tapi dengan alasan apapun pengeluaran sperma dengan memakai kondom untuk menampung mani tidak dianjurkan dan tidak diperkenankan karena zat-zat pada permukaan karet kondom mengandung suatu bahan yang bersifat spermisidal yang mempunyai pengaruh melebahkan ataupun membunuh spermatozoa. Cara pengambilan spesimen sperma yang pertama, puasa seksual selama 2-7 hari. 2. Wadah bersih, tidak terbuat dari logam, plastik ataupun karet. Pemeriksaan dilakukan maksimal 1 jam dan penyimpanannya tidak boleh pada suhu di bawah 20 derajat Celcius ataupun di atas 40 derajat Celcius. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sperma. Yang pertama, leukositospermia. Kondisi terjadi ketika ditemukan banyak sel darah putih di dalam air mani. Yang kedua, nekrozoospermia adalah
kondisi ketika sel sperma di dalam air mani mati dan tidak melakukan pergerakan. Yang ketiga, teratospermia adalah kondisi ketika bentuk sperma tidak normal seperti memiliki kepala ataupun ekor yang lebih dari satu. Pengobatannya seperti berhenti merokok, melakukan olahraga yang teratur, kurangi mengkonsumsi alkohol, dan batasi penggunaan ponsel. Pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan urin. Urin merupakan hasil penyarian darah oleh ginjal dan dikeluarkan oleh tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Tujuan pemeriksaan urin yaitu tes kehamilan, mengetahui adanya zat asing, perkembangan penyakit, melakukan diagnosis penyakit, mendeteksi gejala penyakit, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jenis pengambilan urin itu ada 3, yaitu urin pagi pertama, urin pagi kedua, dan urin 24 jam. Penanganan urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi dan dapat mengubah struktur serta morfologi dari urin tersebut sehingga hasil pemeriksaan bisa menjadi negatif ataupun positif palsu. Jika lokasi laboratorium jauh, maka perkirakanlah jarak laboratorium. Apabila jarak yang ditempuh kurang dari 2 jam, dapat diletakkan pada refrigerator dengan suhu 40 derajat Celcius. Adapun pengawet pada urin, yang pertama itu seperti toluena, timol, asam borat, kloroform, formalin, asam klorida, dan natrium karbonat. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin, yang pertama itu ISK atau infeksi saluran kemih dan juga batu ginjal. Infeksi saluran kemih untuk diagnosis ISK, dokter biasanya dapat merekomendasikan beberapa pemeriksaan seperti urinalisis atau pemeriksaan sampel urin untuk memeriksa sel darah putih, sel darah merah, dan bakteri yang terdapat di dalam urin. Kultur urin untuk menentukan jenis bakteri di dalam urin. Setelah mengetahui jenis bakteri, dokter dapat menentukan antibiotik yang terbaik untuk pengobatan infeksinya. Pengobatannya, infeksi saluran kemih dapat diobati dengan obat-obatan yang bergantung pada jenis bakteri yang terdapat pada urin. Untuk infeksi sederhana, biasanya dokter akan meresepkan antibiotik oral untuk membunuh bakteri seperti amoxicillin, ampicillin, ciprofloxacin. Jika terdapat rasa sakit dan terbakar, dapat menggunakan obat seperti phenazopiridin untuk mengobati rasa sakit dan terbakar itu. Yang kedua adalah batu ginjal. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengukur sampel urin untuk mengetahui apakah urin banyak mengandung kalsium ataupun asam urat. Pengobatannya itu seperti obat penghambat alfa blockers, diuretik antiasid, dan juga natrium bikarbonat. Yang terakhir yaitu pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses merupakan cara yang dilakukan untuk mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan. Pemeriksaan dengan bahan feses bertujuan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Salmonella, E. coli, Staphylococcus, Shigella, dan bakteri-bakteri lain. Syarat pengumpulan feses yaitu tempatnya harus bersih, kedap, bebas dari urin, diperiksa 30-40 menit sejak dikeluarkan. Bila pemeriksaan ditunda, simpan pada lemari es. Pasien dilarang menelan barium, bismut, dan minyak di dalam 5 hari sebelum pemeriksaan. Diambil dari bagian yang paling mungkin memberi kelainan. Paling baik dari defekasi spontan atau rectal toucher. Pasien konstipasi dapat diberikan salin terlebih dahulu. Pada kasus oxyuris dapat digunakan metode Scott atau menggunakan objek gelas. Untuk mengirim tinja, wadah yang baik adalah yang terbuat dari kaca atau sari bahan lain yang tidak dapat ditembus seperti plastik,
yang bermulut lebar, bertutup ulir. Kalau konsistensi tinja keras, dos karton berlapis parafin juga boleh dipakai. Penyimpanannya yaitu tahan kurang dari sejam pada suhu ruangan. Bila 1 jam atau lebih gunakan media transport yaitu squat medium. Penyimpanannya kurang dari 24 jam pada suhu ruang, sedangkan lebih dari 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Pengirimannya kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport. Waktu pengambilan sampel. Pengambilan dilakukan setiap saat, terutama pada gejala awal. Feses diambil di dalam keadaan segar. Prosedur pengambilan feses pada orang dewasa yaitu jelaskan prosedur pertama-tama pada pasien dan meminta persetujuan tindakan. Menyiapkan alat yang diperlukan, meminta pasien untuk defekasi di pispot, hindari kontak dengan urin, cuci tangan dan pakai sarung tangan. Dengan alat pengambil feses, ambil feses ke dalam wadah spesimen, kemudian tutup dan bungkus. Observasi warna, konsistensi, lendir darah, serta telus cacing dan adanya parasit pada sampel. Buang alat bekas mengambil feses dengan benar. Kemudian cuci tangan, lalu beri label pada wadah spesimen dan kirimkan ke laboratorium. Lakukan pendokumentasian dan tindakan yang sesuai. Yang selanjutnya itu prosedur pengambilan feses pada bayi. Jelaskan prosedur pada ibu bayi dan meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan pada bayinya. Menyiapkan alat yang diperlukan, memantau feses yang dikeluarkan oleh bayi, hindari kontak dengan urin, cuci tangan dan pakai sarung tangan. Dengan alat pengambil feses, ambil feses ke dalam wadah spesimen, kemudian tutup dan bungkus. Observasi warna, konsistensi, lendir, dan adanya parasit pada sampel, buang alat dengan benar. Cuci tangan, beri label pada wadah spesimen dan kirimkanlah ke laboratorium. Serta lakukan pendokumentasian dan tindakan yang sesuai. Adapun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan feses, contohnya itu askariasis. Pada penderita dengan askariasis berat, kemungkinan besar akan ditemukan cacing setelah muntah, batuk ataupun buang air besar. Cacing ini dapat pula keluar melalui mulut ataupun hidung. Jika ini terjadi, maka bawalah cacing tersebut ke dokter untuk diidentifikasi sehingga dokter dapat memberikan pengobatan yang sesuai. Pengobatannya itu pada umumnya pada infeksi askariasis ringan dapat sembuh dengan sendirinya. Hanya infeksi dengan gejala yang membutuhkan pengobatan.